Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu taala anhum ajmain. Wahai saudaraku yang ana cintai di seluruh jagat raya ini, sebelum ana menyampaikan sesuatu, ana akan menceritakan pengalaman ana tadi malam. Ana hendak melaksanakan sholat malam. Ana berwudu lalu ana keluar rumah, dan itu sekitar jam 2 malam. Ana melihat suatu dentuman yang sangat keras di angkasa. Ana melihat intinya di langit. Itu dentuman sangat keras sekali. Ana menengadahkan wajah ke atas. Ana berpikir ada apa sebenarnya. Lalu sebelum Ana melaksanakan sholat, Ana membuka HP. Ternyata Ana lihat beberapa orang yang Ana kagumi, beberapa orang yang Ana pandang mempunyai keilmuan luar biasa, sedang berdebat hebat. Namun Ana lihat, wahai saudaraku, ternyata dalam debat itu mereka cenderung menunjukkan keakuan dan keegoan. Lalu Ana mengerti maksud dentuman keras tersebut di langit tersebut. Karena Ana tahu bahwa para ma'rifatullah itu sudah sirna tentang keakuan dan keegoan, dan dia tidak memuji-muji kebaikan. Karena adanya kebaikan, dia telah mendapatkan hidayah dari Allah. Dan adanya sebuah kesalahan, tentunya orang tersebut belum mendapatkan hidayah dari Allah. Berarti yang patut dipuji, yang menciptakan kebaikan dan yang menciptakan keburukan. Orang ma'rifat itu tidak memuji-muji tentang kebaikan dan tidak mengklaim sesat tentang keburukan, karena keduanya ada merupakan asisi Tuhan. Itu Ana berikan tentang tip tentang ma'rifatullah, wahai saudaraku. Jadi walaupun antum menjumpai orang yang sepintar apapun, jika masih keegoan dan keakuan, berarti masih jauh tentang apa yang dinamakan ma'rifatullah atau ma'rifat. Wahai saudaraku yang Ana cintai, apakah saudaraku merenungin bahwa setan dan iblis itu sangat pintar sekali? Bahwa setan dan iblis pernah hidup di surga bersama Nabiullah Adam alaihissalam dan ibu Hawa. Saudaraku tahu, sepintar apapun manusia, namun jika masih diselimuti dengan kedengkian, diselimuti dengan keegoan dan keakuan, intinya dia merasa lebih mulia daripada yang lain. Dirinya belum sirna, belum fana dan tiada, bahwa segalanya yang ada padanya hanyalah digerakkan, dinafaskan, dianugerahi dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa dengan setan dan iblis, wahai saudaraku? Karena setan dan iblis sangatlah pintar. Bahkan pernah hidup di surga. Wahai saudaraku yang Ana cintai, itu seputaran yang Ana perhatikan dalam dunia orang-orang yang sering perdebatan saat ini. Di samping hal-hal yang tersembunyi, mereka pencetusnya sebenarnya adalah masalah keegoan dan keakuan, dan tentunya mungkin masalah popularitas. Mereka tidak falam yarzi minhum manfaatin, tidak memberikan sesuatu atas dasar keikhlasan, dan tidak atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Ana cintai,
Pada pagi hari ini, Ana ingin menyampaikan sesuatu yang merupakan hidayah dari Allah. Apa itu, wahai saudaraku? Di dalam kehidupan ini ada jiwa-jiwa yang terbentuk dari ketidaksamaan, ketidakadilan, namun mereka penuh empati, penuh welas asih dengan samudera kebahagiaan. Mereka terlindung dari keakuan dan keegoan, walau mereka sering terzolimi dan terjahati. Saudaraku yang Ana cintai, mereka mampu melewati semua itu. Wahai saudaraku, mereka mampu melewati semua itu dengan penuh kerendahan hati. Mereka adalah sosok bentukan alam, penuh budi pekerti yang luhur, sebagai pencerminan sebuah jiwa. Maka bebaskan nafsu di dalam dirimu, hingga hati menjadi kolbun baitullah. Memasuki masalah kolbun baitullah, wahai saudaraku, ada kaitannya dengan hakikat haji. Karena sesungguhnya haji secara hakikat merupakan ibadah metafisik spiritual dalam bentuk musyahadah, yaitu penyaksian sarana liko kembali kepada Allah. Haji merupakan simbol kepulangan kepada yang maha mutlak, berorientasi pada satu titik, yaitu hanya kepada Allah. Sedangkan hakikat tentang menyembelih hewan kurban, Ana membicarakan tentang hakikatnya, wahai saudaraku, adalah menyembelih nafsu kebinatangan. Dalam hal ini, Ana ulangi lagi, Ana tidak membicarakan masalah ittiba atau masalah syariatnya ya, jangan gagal paham. Namun yang Ana bicarakan dalam sisi hakikatnya, yaitu untuk menghilangkan sifat egoisme, menghilangkan sifat ketamakan, dan menghilangkan segala keburukan. Ana ulangi, hakikat menyembelih hewan kurban dalam sisi hakikatnya, wahai saudaraku, untuk menghilangkan sifat egoisme, menghilangkan sifat ketamakan, dan menghilangkan segala keburukan, menghilangkan sifat kebinatangan dalam kesadaran bermusyahadah kepada Tuhan, sehingga terbentuk kepribadian yang arif, bijaksana, selalu memberikan kesejukan, kebenaran batin yang tulus dan suci. Saudaraku yang Ana cintai, yang Ana banggakan di seluruh jagat raya ini, jika antum jeli, bijak, tentunya tidak melihat siapa yang bicara, namun lihatlah isi ucapan tersebut, benar apa salah. Orang yang berjiwa besar akan mampu menerima kebenaran. Namun jika orang-orang yang egonya tinggi dan keakuan, walaupun kebenaran itu sudah terbukti dengan berbagai referensi, namun dia tidak akan menerima kebenaran itu. Kenapa? Judulnya tadi, wahai saudaraku, karena keegoan dan keakuan. Wahai saudaraku yang Ana cintai, yang Ana banggakan di seluruh jagat raya ini, di seluruh penjuru Nusantara, ada kisah nyata dalam ibadah haji. Dahulu, saat orang-orang di jamaah itu yang hendak berangkat haji, wahai saudaraku, namun ada salah satu orang yang membatalkan ibadah haji karena biayanya dipakai menolong orang lain yang sangat membutuhkan dan dibuat membantu orang-orang yang kena musibah kala itu. Namun anehnya salah satu orang
yang berangkat haji tersebut bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah berkata bahwa yang mabrur hajinya adalah si fulan yang tidak jadi berangkat haji tersebut. Bukankah aneh wahai saudaraku? Padahal si fulan itu tidak jadi berangkat haji karena uangnya dipakai untuk membantu orang-orang yang terkena musibah dan dipakai membantu orang-orang yang membutuhkan. Bahkan uangnya dibagikan kepada orang-orang yang tidak bisa membeli beras kala itu. Yang ana tahu, bahkan uang itu dibagikan kepada orang-orang yang terkena musibah di daerah Bantul kala itu, yang terkena gempa bumi yang mana beberapa kampung rata dengan tanah. Uang itu dikasihkan kepada orang-orang tersebut untuk membangun rumah-rumah ala kadarnya yang sederhana yang bisa ditempati mereka, wahai saudaraku. Namun yang berangkat haji justru bermimpi ketemu Rasulullah bahwa si fulan yang tidak jadi berangkat haji itu yang hajinya mabrur. Jadi wahai saudaraku, bukankah haji itu merupakan hakikatnya adalah ittiba yang sifatnya merupakan ibadah metafisik, spiritual. Jadi ana simpulkan ibadah haji merupakan ibadah metafisik spiritual dalam bentuk musyahadah untuk sarana liko kembali kepada Allah. Ini dalam makna hakikat, saudaraku. Sekali lagi, antum jangan gagal paham, jangan diartikan secara syariatnya ya. Namun ini arti secara hakikatnya bahwa ibadah haji merupakan ibadah metafisik spiritual dalam bentuk musyahadah untuk sarana liko kembali kepada Allah. Kalau syariatnya ya merupakan ibadah ittiba sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam waktu itu. Semoga manfaat. Rahayu semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.